Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Petang hari, matahari tenggelam. Matahari tenggelam, datanglah bulan. Dari jawaban salamnya, nampaknya ini belum makan nih. Udah makan? Udah. Ustaz ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Begitulah jawaban salam. Pemuda itu jawaban salam dia harus semangat. Itulah disebut dengan pemuda atau remaja. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, pada malam hari ini pertemuan yang keberapa ini? Pertemuan yang keempat ya. Ingat lagi? Iya. Pertemuan yang keempat. Jadi Ustadz ingin bertanya, dari awal pertemuan sampai hari ini, kira-kira apa yang bisa dipetik dari pelajaran berada di dalam kelompok atau ikatan remaja masjid ini? Sudah adakah iman itu mulai tumbuh? Ada iman mulai tumbuh di dalam diri? Ada. Alhamdulillah. Apakah sudah ada semangat anak remaja itu sudah mulai tumbuh? Ada. Mulai tumbuh? Semangatnya itu mulai. Alhamdulillah. Sebenarnya apa sih fungsi atau gunanya pengajian seperti ini? Apa fungsinya? Tidak lain dan tidak bukan untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga adik-adik yang dapat hadir di masjid ini, Allah lapangkan rizki orang tuanya, Allah angkatkan penyakit orang tuanya, Allah mudahkan urusan segala orang tuanya, diberikan umur panjang, adik-adik diberikan kesehatan, diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Majlis kita ini disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam majlis ilmu. Di dalamnya beredar ilmu-ilmu agama. Di dalamnya tersebut zikir-zikir asma Allah, nama-nama Allah. Kemudian haffathumul malaikat. Malaikat mengelilingi para jamaah yang mengikuti pengajian. Kita tak nampak malaikat itu berkeliling di atas masjid ini. Haffathumul malaikah wa ghasiyathumur rahmah. Kemudian malaikat yang ada di atas langit itu yang melihat pengajian kita, dia curahkan rahmat. Malaikat rahmat curahkan rahmatnya kepada kita, kepada remaja-remaja yang senantiasa memiliki kemauan untuk belajar menuntut ilmu agama. Sebab karena belajar ilmu agama itu hukumnya wajib, bukan sunnah, wajib. Apalagi di zaman sekarang ini, ya kan, udah Ustaz bilang dulu kan, di sekolah-sekolah itu tidak ada yang mengajarkan agama seperti ini. Yang ada itu tatap muka, 2 les,
buka buku, baca, paham tak paham, beralih, iya kan? Tapi dalam pengajian itu harus jamaahnya itu paham, harus paham, karena penjelasan-penjelasan itu adanya seperti ini, tak ada di tempat-tempat lain, yang ada di pengajian-pengajian. Jadi Ustadz harap adik-adik sekalian agar selalu istiqomah menumbuhkan rasa semangat itu, karena ke depan 20 tahun, 30 tahun yang akan datang, kalian inilah yang akan mengisi masjid ini. Kalian inilah yang akan menjadi tokoh agama, tokoh masyarakat, menjadi kepala desanya. Kalian inilah calon-calonnya. Kalaulah tidak ada pengajian untuk remaja di desa kita ini, bagaimana jadinya? Bagaimana jadinya? Gawat, gawat kampung kita ini. Harapan besar Ustadz dari dulu, ingin sekali kampung kita ini, desa kita ini, lahir generasi-generasi pendakwah yang memiliki kemampuan skill untuk berdakwah, mengajarkan adik-adik yang lain-lain ilmu agama. Jadi masjid ini terbuka untuk menyalurkan ilmu-ilmu agama. Dan Ustadz sendiri pun tidak membatasi mau pelajaran apa yang mau dibahas, mau ilmu apa yang mau dibahas. Ustadz tidak pernah membatasi. Oh, janganlah kaji tentang ini, tak sesuai. Semuanya bisa dikaji di sini. Semuanya bisa. Baik ilmu fikih, ilmu sirah nabawi, sejarah nabi, kan? Ilmu tajwidnya, akidahnya. Inilah masjid adalah sentralnya umat Islam. Dari masjidlah Islam itu akan berjaya, bukan dari pasar-pasar. Pasar itu bagian daripada dakwah yang ada di dalam masjid. Pemerintahan itu bagian dakwah daripada di dalam masjid. Jadi harapan besar Ustadz, nanti kalian adik-adik inilah penerus-penerus yang akan datang. Hampir rata-rata ini ada umurnya 10 tahun ke bawah? Tidak ada kan? Rata-rata mungkin di atas 12, 15, ya kan? Di atasan itu. Kalian semasa seperti inilah kalian masih bisa dididik. Nanti kalau udah besar, udah tua, bobal utak tu, ilmu tu payah masuk. Ta'allamu fi shaghiri kanaksil 'alal hajari. Belajar di waktu kecil bagaikan mengukir di atas batu. Itu hadis bukan? Bukan pepatah, istilah bahasa Arab. Belajar di waktu kecil bagaikan mengukir di atas batu. Ta'allamu fil kabiri kanaksi 'alal ma'. Belajar di waktu besar itu bagaikan mengukir di atas air. Bisa mengukir di atas air? Tak bisa. Begitu dilukis gambar apa namanya tuh, gambar Spiderman, Ali datang ombak, hilang di balik. Tapi memang batu itu keras. Batu itu keras. Keras apa lembut? Keras kan? Ada yang pernah makan batu? Tak ada kan? Saking kerasnya batu, namun kerasnya batu diistilahkan mengukir di atas batu. Sekeras-keras batu tetap bisa diukir, tetap bisa dibentuk. Betul kan? Artian menuntut ilmu itu memang kalau tidak diawali dengan kemauan dan keimanan, itu berat. Ilmu itu akan bisa masuk ke dalam otak kita, masuk diserapi ke dalam iman kita, kalau ada kemauan niat yang kuat. Ibnu Hajar tahu? Itu ya Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Imam Al-Hafiz, Hafiz itu dia dikatakan Al-Hafiz,
dia itu hafal lebih dari 200.000, 300.000 hadis. Maka diberi gelar Al-Hafiz. Tapi ada juga gelar Al-Hafiz lain, hafal Al-Quran, itu Al-Hafiz. Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, itu dia semasa waktu seperti kalian, seperti adik-adik ini. Dia dulu masuk pesantren, sekolah belajar ilmu agama. Setiap yang dijelaskan guru tidak masuk. Bonak otak tu, lote memikir. Ujung-ujungnya dia lari dari pesantren. Dari pesantren, masuk tu belum ada mall, belum ada belum ada tempat PlayStation, belum ada. Kalau ada pergi ke sana mungkin dia kan. Belum ada lagi. Kemana dia lari? Pergi dia ke hutan-hutan, ke pinggiran-pinggiran sungai, air terjun. Melamun dia di bawah batu, duduk dia. Mengapalah hidup aku macam ni? Tak bisa je ilmu tu masuk ke dalam otak aku. Setiap dijelaskan guru tak masuk, setiap jelaskan ustaz tidak masuk ke akal, tidak masuk ke dalam otak. Dia tengoklah itu ada tetesan air yang satu-satu jatuh ke batu, menitik ke batu, satu-satu air itu menitik ke batu. Dia tengok di batu tu, loh, ini kan batu koras kan? Batu tu koras. Tapi ketika tetesan air terjun yang setetes itu menetes satu persatu, itu batu cokong. Akibat tetesan tu batu tu bisa berlubang. Di situ dia berpikir, itu air setetes itu ibarat ilmu. Batu itu ibarat otak. Ilmu tu datang satu-satu, terus lama-lama bisa masuk ke dalam otak. Itu batu begitu keras, apalagi otak manusia. Dia balik ke pesantren. Semenjak itu belajarlah dia dengan sungguh-sungguh, maka jadilah dia Al-Hafiz. Bukan sedikit tu, 200.000 hadis. Hadis Sahih Bukhari itu paling ada 9.000 hadis. 9.000 hadis, 200.000 hadis, bayangkan. Jadi maksud Ustaz adalah sebebal-bebal otak kita ni, sekeras-keras pemikiran kita ni, atau keras kepala bahasa kampung, keras kepala apapun kita sekarang ni, kalau terus disirami dengan ilmu-ilmu agama, maka kalian itu sedikit demi sedikit ilmu itu akan masuk. Itu kalau belajarnya di waktumu muda, di waktu seperti ini. Kalau udah tua payah amikin kojo lagi, cari duit lagi kan. Jadi seperti inilah, berbahagialah kalian adik-adikku yang diberi izin orang tua menyemangati kalian untuk belajar menuntut ilmu agama di masjid ini. Itulah pembukaan dari Ustaz tentang motivasi untuk terus belajar. Selanjutnya kita masuk ke dalam materi yang sempat terlewatkan. Materi hari ini adalah apa judulnya itu? Kedewasaan. Kedewasaan, atau di sini dewasa. Tapi jangan pikir tidak yo. Ini kan clearnya lain, dewasa lain pikirannya kan. Apa perlu dalam Islam dibahas ini? Apa perlu di dalam Islam membahas tentang kedewasaan? Perlu. Sebab di dalam Al-Quran disebutkan ada 3 macam kedewasaan. Ada 3 macam kedewasaan. Yang pertama dalam Quran surat An-Nur ayat 59. Yang kedua Quran surat An-Nisa ayat 6. Yang ketiga Quran surat
Al-Ahqaf Al-Ahqaf ayat 14 dan Al-Qasas ayat 15. Ini dalilnya di dalam Al-Quran disebutkan betapa pentingnya kedewasaan itu di dalam Islam. Yang pertama itu apa? Surat An-Nur ayat 59 disebutkan idza balagha atfalu minkumul hilm. Kalau sudah sampai atfal, anak-anak itu sudah sampai minkum hilm. Hilm itu mimpi. Balaghul hulum, mimpi basah. Itu sama malu. Jadi di dalam Islam tahapan pertama kedewasaan itu dipandang daripada mimpi basahnya itu. Kira-kira usia berapakah orang seperti itu? Kalau perempuan di waktu haid, itulah balighnya. Untuk laki-laki mimpi, itulah balighnya. Untuk perempuan haid, itulah baligh. Baligh itu apa? Batasan sampai apa? Dapat membedakan yang mana yang benar, yang mana yang salah. Yang mana yang benar, yang mana yang salah. Seseorang yang dapat membedakan yang mana yang benar dan mana yang salah, dan dia telah melalui proses pertama, mimpi basah untuk laki-laki, haid untuk perempuan, maka dia disebut sebagai dewasa dalam Islam. Dewasa. Ini tahap pertama. Ingat ya, tahap pertama tadi tentang balighul hulum. Ini tahap pertama, balighul hulum. Tahap yang kedua, Al-Quran An-Nisa ayat 6. Bukan Nisa, An-Nisa ayat 6. Disebutkan wabtalul yatama hatta idza balaghun nikah. Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Berarti tahapan kedewasaan kedua dari Al-Quran itu sampai waktunya dia menikah. Ketika seseorang sudah menikah, maka secara otomatis dia sudah masuk level dewasa yang kedua. Aduh, belum ada yang nikah kan, masih remaja pula ya kan. Udah ada niat belum? Oh, belum ya, belum lagi. Ada niat? Wah, kolak dia. Yang kedua itu balaghun nikah. Batasan yang kedua, tahu tingkatan yang kedua kedewasaan itu dipandang dari sisi menikahnya dia. Ini dalil dari Al-Quran. Yang ketiga surat Al-Qasas. Oh, ini terbalik ya. Ini terbalik. Biasa manusia itu tempatnya salah dan khilaf. Al-Qasas ayat 14. Walamma balagha asyuddahu. Tatkala sampai waktu tua. Asyuddahu itu sampai waktu dewasa. Dewasa yang tingkatnya ketiga udah mulai tua. Berapa umurnya? Disebutkan dalam surat Al-Ahqaf tadi 15. Balagha asyuddahu balagha arba'ina sanatan. Seseorang yang sampai kebalighnya dewasanya itu yang tingkat ketiga ini ketika umurnya sampai 40 tahun. Ada yang udah 40 tahun? Belum ada? Nampak udah sampai ini. Oh, belum. Yang ketiga itu kita buat balik 40 tahun aja. Jadi di dalam Islam disebutkan, ini secara bahasa dulu ya, secara kita pakai dalil, nanti kita jelaskan.
Seorang dewasa itu bisa dilihat dari tiga segi, tiga aspek dalam Islam. Yang pertama, silakan masuk. Yang pertama, ketika seorang mimpi basah dan haid, maka sampailah dia ke level dewasa yang pertama. Yang kedua, ketika seseorang menikah, itu sampailah tingkat kedewasaan kedua bagi dia. Yang ketiga, ketika berumur 40 tahun, maka sampailah tingkat kedewasaan ketiga. Ayah berapa umur? Tak tahu. Ayah berapa umur? Ada umur ayah yang 40 tahun? Tak ada kata. Masih muda lagi ya. Lewat. Berarti udah melewati level ketiga, sudah matang kedewasaannya. Dan yang kita bahas pada malam hari ini bukan yang nomor 2, nomor 3. Ini nanti jauh lagi. Yang kita bahas adalah balaghul hulum. Apa tanda-tandanya itu? Bagaimana ciri-cirinya? Kita buka dulu pengertian secara bahasa, istilah. Apa maksud daripada dewasa itu, kedewasaan? Dalam bahasa, pengertian bahasa, dewasa itu bisa dilihat dari seseorang bisa membedakan yang mana yang benar dan mana yang salah. Secara umum, kalau kajian secara umum, ini tidak pakai umur lagi, tidak pakai mimpi basah haidnya, tidak. Ketika seseorang bisa membedakan yang benar dan yang salah, itu sudah dikategorikan dewasa. Kalau dalam istilah bahasa Indonesia, iya kan? Ngerti? Tapi di dalam Islam, pengertian dewasa itu seseorang yang sudah tahu membedakan yang benar dan salah, dan dia melakukan yang benar, menjauhi yang dilarang-larang, inilah dewasa. Ngerti? Secara bahasa Indonesia, tahu dia membedakan benar dan salah, dewasa. Dalam Islam, dia sudah tahu membedakan yang benar dan yang salah, tapi dia pun melakukan yang benar dan meninggalkan yang salah. Itulah dewasa secara Islam. Ada orang yang umurnya 20 tahun tapi kojonya tak sholat, kojonya menyabu misalnya kan. Secara Islam, walaupun umur dia sudah 20 tahun ke atas, sudah pernah mimpi basah, sudah pernah haid, tapi dia tidak sholat, yang benar dilanggar, yang salah dilakukan, secara Islam dia belum dewasa. Ngerti? Kita tulis ya, biar sonang. Dihapus nih. Di dalam Islam secara umum dia tahu yang mana yang benar dan salah. Inilah yang dimaksud dewasa. Secara umum, dia tahu yang benar dan yang salah, dia dewasa. Secara Islam, dia tahu benar dan salah, tapi dia melaksanakan yang benar, meninggalkan yang salah. Dua kategori ini barulah dia bisa disebut dewasa. Umurnya masih 10 tahun misalnya, dia benar, dia tahu salah, dia melakukan kebenaran, dan dia meninggalkan segala kesalahan. Walaupun umurnya 10 tahun, dia belum mimpi basah, dia belum haid. Secara Islam, dia sudah dikatakan dewasa. Ngerti?
Jadi takarannya itu bukan fisik. Takaran dalam Islam itu bukan fisiknya, tapi lebih kepada kelakuan, sikap yang ada di dalam badan ini, hati, akal. Dapat membedakan kan? Paham? Setelah itu kita masuk ke ciri orang yang dewasa. Ciri yang pertama, seseorang yang bisa yang tahu benar dan salah, melakukan benar yang salah sesuai dengan akidah. Akidah itu apa? Akidah apa? Aqada yu'akidu. Dia itu mengikat, yang mengikat di kepala ini. Apa namanya itu? Bukan topi yo. Bukan sorban yang gini tuh. Akidah tuh secara makna goibnya, yang tak nampak mata tuh, yang mengikat pikiran kita, terpatok pada satu akidah, tak bisa diganggu-ganggu lagi. Itulah akidah. Apa itu akidah Islam? La ilaha illallah, la ma'bud bihaqqi illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Itulah akidah. Oh, itu ada pelajaran di buku. Akidah terbagi 3. Tauhid, dia ilmu tauhid terbagi 3. Tauhid uluhiyah, rububiyah, asma dan sifat. Di dalam ahlu sunnah wal jamaah, tauhid itu satu, la ilaha tidak ada dipecah-pecah menjadi 3. Tahu akidah tadi kan? Akidah itu apa? La ilaha illallah. Sesuai dengan perspektif ahlu sunnah wal jamaah. Maksudnya apa? Sesuai dengan yang telah ditentukan ahlu sunnah, orang-orang yang melakukan sunnah wal jamaah secara berjamaah. Kalau dia sunnahnya sendiri-sendiri, itu bukan ahlu sunnah wal jamaah. Kalau sholat masih nengok kaki orang, belum sunnah wal jamaah. Kalau sholatnya masih membalap-balap, imam dibalap-balapnya, imam belum lagi sujud, sami Allahu liman hamidah, dia udah standby lah nih, udah pasang gigi 3 dah. Begitu Allah puap, langsung kepala udah ke bawah. Nah, jadi tidak jamaah. Jamaah itu apa? Allahu Akbar, imam togaklah dia. Imam rukuklah dia. Jamaah sesama. Barisnya tu rapi, diatur, sopnya tu dipandang dari tumit kaki. Tumit kaki, bukan apa nih, ujung jari kaki. Kalau dipandang dari ujung kaki begolau. Topat kakinya panjang. Apa tak meleso ke belakang dia? Ukuran sepatunya sampai 45 misalnya kan, apa tak mundur ke belakang dia lagi? Maka ukurannya itu tumit kaki, tengok belakang sama kawan, oh gato tuh, gato samping. Itulah takaran jamaah. Kalau ada dia yang masih mereng, masih ke muka, ke belakang lagi, dia belum ikut jamaah namanya. Selalu imam sebutkan, istaqimu wa'tadilu istawab, luruskan, rapatkan barisan, lurus rapat. Maksudnya itu betul-betul tengok kawan, tengok, tapi jangan sepanjang solat kaki jadi pandang. Tak tahu tu dia. Asal sedikit solat tengok kaki, dapas tidak. Bukan gitu. Selagi pertama dia sebelum mengangkat takbiratul ihram sudah pas kaki, udah masuklah dia dalam jamaah. Jamaah itu kompak, sama semua. Itulah dimaksud jamaah. Itu secara pengertian, ngerti kan?
Satu makan, makan semua, itulah jamaah. Satu puasa, puasalah semua, itulah jamaah. Jadi ikuti yang ada, sunnah-sunnah yang ada, yang disepakati para ulama yang banyak, ahlu sunnah wal jamaah. Akidah kita apa? Asy'ari. Akidah kita Imam Abu Hasan al-Asy'ari. Akidah kita. Maksudnya bukan kita menyembah Abu Hasan al-Asy'ari, itu bukan. Pelajaran akidah kita, dialah kita panut. Apa itu tadi? La ma'bud bihaqqi illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Kalau kita pakai akidah, pakai tauhid yang dipisah-pisah, yang pertama tauhid rububiyah, artinya itu akidah atau mengesahkan Allah secara ketuhanan. Allah itu menciptakan alam semesta, semua yang ada di muka bumi ini Allah ciptakan. Percaya? Kalau dalam buku ilmu tauhid yang beredar, itu kalian sudah dikategorikan iman kepada atau berakidah bertauhid rububiyah. Kalau seseorang udah mulai sholat, puasa, zakat, mengerjakannya syariat Islam, dia sudah bisa dikatakan bertauhid uluhiyah. Jadi pertanyaannya, Abu Lahab tahu? Nama Facebook dia Abdul Uzza. Ya, nama Facebook dia Abdul Uzza Abu Lahab tu. Usah apa neng? Iyo je lah. Abu Lahab tu, dia itu ditanya, siapa yang menciptakan alam semesta ini? Siapa yang menciptakan manusia? Abu Lahab tu berkatakan, Allah yang menciptakan langit, menciptakan bumi, alam semesta. Allah yang menciptakan, kata Abu Lahab. Kalau kita pakai kaedah daripada triologi tauhid, 3 macam tauhid tadi, tauhid rububiyah uluhiyah, maka itu secara otomatis mentauhidkan, rububiyahkan Abu Lahab. Dia percaya Allah menciptakan langit dan bumi, Abu Lahab, tapi dia tidak mau beriman kepada Allah. Uluhiyah dia tak dapat. Maka oleh sebab itu ulama ahlu sunnah wal jamaah tidak mengajarkan yang namanya tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Tauhid kita apa? Tadi la ma'bud bihaqqi, satu cukup, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Selagi dia tidak menyembah Allah, dia tidak bertauhid. Selagi dia tidak salat, dia tidak bertauhid. Selagi dia tidak puasa, dia belum bertauhid lagi. Ngerti? Rukun iman, rukun Islam itu disebut rukun Islam. Rukun Islam ada berapa? 5. Syahadat, solat, puasa, zakat, haji. Haji bagi yang mampu. Ini namanya rukun. Rukun iman. Seseorang orang yang mengaku Islam, kalau tidak melaksanakan yang kelima-lima ini, dia belum Islam. Contoh, dia sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, dia sholat, tapi tak mau bayar zakat, tak mau puasa Ramadan. Apakah dia Islam? Tidak. Karena rukun itu satu pun tidak boleh ditinggalkan. Oh, aku tuh belum naik haji, kan bagi yang mampu, itu bagian mampu naik haji. Islam, rukun Islam ini tidak bisa kita ambil satu aja. Oh, aku ambil solat aja lah. Oh, aku puasa aja lah. Malas aku bangkit, malas aku solat. Semalam zuhur, ini zuhur lagi, besok zuhur lagi, kata dia. Tak habis-habis zuhur nih, kata dia. Tak bisa gitu.
Semua diambil. Aku bersahadat, aku solat, aku puasa, aku zakat. Kalau ada duit aku naik haji. Itulah orang KTP-nya Islam, KTP-nya tapi tak solat. Di mata Allah dia Islam apa bukan? Tidak. Man taraka sholata muta'ammidan, siapa yang meninggalkan solat secara sengaja, faqad kafara jihara, nyata udah jelas dia kafir. Siapa yang meninggalkan solat secara sengaja, meninggalkan itu sekali pun dua kali, sekalipun dia meninggalkan solat dengan sengaja, faqad kafara jihara, udah nyata dia kafir. Bukan ustaz yang gombo ya, bukan, itu hadis. Siapa yang bergombo? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dari mana dia dapat? Dari Allah. La yantiku anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi itu tidak berkombo sesuka hati, tidak berkombo dengan hawa nafsu, melainkan wahyu yang diturunkan kepada Nabi dari Allah. Jadi hadis itu wahyu, tapi jenisnya wahyunya dari Allah, kalimatnya diolah sama Rasulullah. Kalau Al-Quran dari Allah ke Jibril ke Nabi Muhammad, kalimatnya sama. Itu je, alif lam mim, sampai kita tak mau berubah. Yang berubah itu janji, ya kan? Titip duit. Contoh ini ya, ketua, oh titip duit sama bendahara. Siapa titip duit? Yo berapa? 1.000. Nah, aman tuh, tenang aja. Bolinya es cendol di situ kan, boleh es dawet titi tu. Berapa? 90 tadi titip ketua tu kan. Kita begitu. Kalau Nabi tak mau, begitu yang disampaikan Allah sampai ke Jibril, begitulah. Itu kita. Kalau Rasulullah jelas. Jadi ukuran kedewasaan, karakter seseorang yang udah dewasa, dia itu memiliki ikatan dalam agama. Apa ikatannya? Itu disebut dengan akidah. Akidah itu apa? Tauhid, mengesahkan Allah. Mengesahkan Allah macam mana caranya? La ma'bud bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Cukup satu dah. Paham? Sesuai dengan perspektif Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian setelah akidah apa? Setelah akidah aus. Ecek ya. Amal. Kan cirinya tadi orang yang dewasa, dia tahu membedakan yang benar dan sah, dan dia melakukan kebenaran dan meninggalkan kesalahan. Itu ciri orang dewasa. Kalau sudah disebutkan orang dewasa, berarti dia udah sholat, dia udah puasa, udah zakat, itu dilakukannya semua. Itulah orang dewasa. Ciri karakter tadi kan ciri, apanya itu? Apa namanya? Ini ciri karakter. Karakter ini disebut dengan jawari. Kita belum membahas masalah iman, Islam, iman, ihsan. Kita belum bahas, ya. Kita nanti ke depan nanti kita bahas, tapi kita langkai dulu. Seseorang yang disebut berkarakterkan dewasa, dia itu menghasilkan daripada ilmu yang dia punya, dia tahu benar mana salah, dia kreasikan oleh dengan anggota badan. Dia pikiran dia dalam otak, akidah dia tu beriman kepada Allah dan solat wajib. Jadi kalau aku tidak solat berarti aku berdosa. Kalau aku seperti itu berarti aku bukan dewasa secara Islam. Ngerti?
Setelah itu secara ciri, kemudian karakter, hasil daripada ciri seperti itu membuahkan hasil apa? Solat tu apa bisa dipikir-pikir? Apa bisa solat tu dibayang-bayangkan? Allahu Akbar, Allahu Akbar, betul kan? As-salatu khairum minan naum. Menghayal dalam tidur dia macam solat. Allahu Akbar, menghayal dia waktu tidur dia Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, rukuk dia, sujud dia, tapi menghayal waktu tidur tu. Apa bisa solat dia hayal itu? Tak bisa. Jadi solat itu ada namanya amalul bil jawarih, amalu bil arkan. Ibadah itu tidak bisa dilakukan dengan pikiran, juga dilakukan dengan anggota badan. Anggota badan, mana anggota badan? Inilah tangan, perut, kepala, kaki. Hendak ngambil wuduk, berjalanlah dulu kan kamar mandi. Hidupan keran tu pakai tangan juga. Ambil wuduk, pakai lobai. Apa bisa pakai lobai letak gini, main gini saja kan? Bisa kan? Pasti pakai tangan. Amal tu pakai tangan. Solat tu pakai anggota badan. Tidak bisa dibayang-bayang, dipikir-pikir. Jadi orang yang bersifat dewasa, dia tahu hukum solat tu wajib, dia laksanakan dengan anggota badan. Anggota badan solat itu, itulah hasil daripada iman dia tadi. Ngerti? Itulah karakter orang yang dewasa. Apa lagi? Ini ada madu atau salah madu, sodok bona. Ini ada apa nama itu, yang pahit-pahit tu, kopi gitu, minum lagi kan? Yang pahit-pahit apa nama tu, brotowali tu, atau minuman yang pahit-pahit tu, tapi buat sehat, ya kan? Yang satu ada tua, misalnya tua. Disuduhkanlah sama kita. Kita pilih yang mana? Minuman yang pahit obat, apa minuman salah tua? Minuman bir bintang misalnya kan, bir bintang tuh. Oh tidak pahit kok misalnya kan? Misalnya, Ustaz tahu tidak? Entah tak tahu kan? Tak tahu apa rasanya kan? Ini ada bir bintang. Pilih yang mana? Kalau secara akal tidak pakai iman kedewasaan tadi, pasti orang memilih minuman yang itu tadi, yang bintang-bintang tadi itu, karena sodop kata dia. Sodop ini pahit, tapi dia tidak tahu kan khasiatnya ada. Yang pahit nih, ini pahit, hendak juga minum lagi. Sodop pula kopi. Yang pahit tuh di lidah terasa pahit sampai ke dalam solat tuh nampaknya memang lote kan solat tuh kan. Begitu sodap tidur tu ajan subuh, bangkit, mata masih apa? Nyawa belum terkumpul lagi. Nyawa belum terkumpul lagi. Dah pergi kamar mandi. Kan tak sodap tu kan. Lote tu kan. Memang nampaknya solat tu lote, menguras tenaga, tapi hasilnya bagus tidak? Bagus. Begitulah perbandingannya. Obat tuh yang pahit tuh nampaknya di lidah pahit, tapi hasil di badan sehat tidak? Sehat. Bir tadi, yang minuman keras tuh, yang bintang-bintang tadi tuh, sodop katanya sodop. Memang di lidah mungkin sodop, tapi begitu udah sampai ke badan, tak error, naneng balanya. Begitu jalan nampak tiang listrik tuh sebiji macam dua, mano nih gitu dah kan. Begitu jalan opam terlontang. Nampaknya awalnya sodop diminum, tapi membuat merusak badan. Jadi intinya, semua segala sesuatu yang kita amalkan, kita perbuat itu, yang kita lakukan, sholat, puasa,
itu memang berat. Memang berat. Tapi di balik beratnya itu akan ada hasil yang mantap. Jelas kan? Belum ada kita tulis ya. Itu karakter yang kedua. Yang pertama tadi aki, yang kedua amal. Amal itu terbagi-bagi lagi. Amal itu terbagi-bagi. Amal ini kan yang diproses oleh anggota badan tadi kan. Banyak macamnya. Apa tuh? Makanan, ya kan? Apa tuh? Pakaian. Apa lagi? Dua itu aja lah kita bahas dulu. Misalnya makanan, pakaian. Makanan tadi, contohnya minum tadi, udah minuman keras tadi kan. Nampaknya sedap, nampaknya ini buat sehat gitu kan. Tapi hasil daripada minuman itu buat uang rusak, ya kan? Selanjutnya pakaian. Apa yang dimaksud pakaian? Seorang yang memiliki kedewasaan, yang sudah tahu mana salah, mana benar. Dia menjauhi kesalahan, melakukan kebenaran yang benar-benar dilakukan. Itu secara ciri. Karakternya dalam pakaian, pakaian celana di atas lutut untuk laki-laki itu bagus apa tidak? Bagus apa tidak? Tidak, karena membuka aurat. Ketika dia berusaha untuk tidak memakai celana yang menampakkan aurat dia, karakter dia sudah muncul. Karakter dewasa dia sudah muncul. Ngerti? Kadang ada orang pakai celana panjang, pakai sepatu, tapi baju tak ada pakai, yalah tak ada bahu. Uang tak ada kojo nama tu, uang gila. Ada orang pakai baju, pakai celana, pakai sepatu, tapi baju diangkat tu nampak apa kot om? Boleh-boleh di sini, uang gila nama tu. Ada tak macam tu? Itu namanya belum dewa. Udah beruban dia ustaz katanya. Walaupun udah beruban, tapi tidak sesuai dengan ajaran Islam, dia belum dewa. Itu pakaian. Selanjutnya dari hasil pakaian tuh, contoh celana jeans sama celana keper. Celana apa namanya? Secara keper ya, formal. Celana jeans, celana formal. Ini dua-dua halal. Elok dipakai dua-dua. Yang tak elok itu tak bercelana kan. Itu tak elok. Kita yang sudah memiliki karakter yang dewasa, itu bedanya. Bedanya kita sama orang di luar, kan. Kita ini yang sudah memiliki ciri kedewasaan, sudah mengetahui karakter kedewasaan, berpakaian tuh, nanti kalau aku pakai celana jin pakai celana apa? Tak bercelana lah jin tu kan. Seseorang pemuda remaja yang islami, dia menggunakan pakaian yang formal. Formal itu apa? Dia lebih suka pakai baju koko misalnya kan. Karena nampak orang yang pakai baju koko, timbul nampak daripada dia berpakaian, ini anak yang baik ini. Ini satu pakai baju kaos, pokok dinampak-nampak. Budak tak apa nih tu. Budak apa? Sekilo 2 on nih misalnya kan. Kan kita sendiri bisa membedakan. Bisa kan? Karakternya itu ketika seseorang berpakaian pun bisa nampak karakter kedewasaannya itu. Ngerti? Pakai celana jeans apa pakai celana keper? Yang dewasa, dia lebih memilih pakai celana keper. Walaupun dua-dua boleh, celana jeans boleh, celana keper boleh. Tapi untuk menunjukkan dia seorang yang memiliki jiwa yang islami, dia pakailah celana keper. Dia pakailah baju-baju koko, baju gamis, baju kemeja yang panjang, baju kemeja pendek yang sopan lah. Dia berpakaian yang sopan. Nampak karakter kedewasaan secara pakaian dia. Udahlah bercelana jeans, kuyak-kuyak pula lutut poho lagi kan.
pakai selup sualu, lain sebola pula lagi tu selup sualu. Berjalan petentengan pula tu macam tanggung jawab. Ada orang berjalan gitu kan? Sana tengok sini berjalan. Itu pun dapat kita bedakan. Karakter orang seperti itu dalam Islam dijelaskan semua. Kira-kira elok orang berjalan yang gini tadi, apa berjalan dia santai aja. Yang mana yang elok? Dua-dua. Oh, yang kedua. Eloknya tu dia berjalannya santai. Apa ciri berjalan orang Islam? Orang mukmin itu ciri berjalan dia tunduk. Orang Islam tu ciri dia kalau berjalan dia tunduk. Aghaddul basar. Kenapa dia tunduk? Dia takut akan hal-hal zina mata. Dipandangnya, oh mak cewek cantik nih, astagfirullah. Dia tundukkan, bukan cari duit yo. Ini batang tunduk, wah abah ni cari duit dia di jalan. Tidak. Ciri orang yang berkarakter dewasa secara Islami, dari jasad jawarih dia itu menghasilkan cara berjalan dia pun cara berjalan Islami sesuai dengan tuntunan yang ada, bukan petentengan pandang langit tangan berdungak-dungak ke belakang entah apa dikojang, tak begitu. Jadi nampak tu kan. Jadi bedakan kalian dengan orang seperti itu. Kalian yang sudah tahu pelajaran, oh dalam Islam seperti ini tidak boleh ternyata, oh ini boleh, oh ini baik, oh ini jahat, maka dilakukanlah sesuai dengan yang baik, yang benar itu dilakukan. Maka timbullah secara otomatis ciri dan karakter kedewasaan dalam diri. Mengerti? Mengerti? Jam berapa nih? Udah ada sejam ya? 52 menit. Oke, pada malam hari ini kita cukupi pembahasan kedewasaan sampai di sini. Mengerti yang Ustaz sampaikan? Kesimpulannya pada malam hari ini adalah adik-adik yang laki-laki nih, mulai dari hari ini tunjukkanlah ciri dan karakter orang Islam yang dewasa. Ngerti kan? Kalau biasanya tuh pakai celana jeans kuyak-kuyak, misalnya pakai celana jeans kuyak-kuyak, mulai nanti buang yang kuyak-kuyak tuh celana jeans, biar aja. Pakai pun boleh. Hendak main bola pakai kan, hendak main apa pakai. Jangan terbalik. Hendak main bola dipakai celana formal, celana keeper. Pakai sarung lagi misalnya kan. Jangan dibalik-balikkan. Kalau kalian adik-adikku ingin punya karakter orang dewasa, pertama rubahlah pakaian kalian. Kalau anda boleh baju, usah boleh lagu baju-baju kaos tu. Oh mak, ya raya nanti boleh aku banyak bajak baju koko. Tak baju macam ustaz tu, apa ke baju apa? Baju jubah separuh jadi gitu dah kan. Jubah separuh kaki gitu dah. Boleh banyak-banyak biar aku pakai sehari-sehari. Nanti setelah kalian menggunakan itu, lama-lama sifat kedewasaan kalian secara otomatis muncul. Kalian akan lebih dihargai orang lain. Kalian tidak dipandang remeh sama orang lain. Tidak akan ada remeh. Ustaz pernah Ustaz cuba. Dulu zaman Ustaz Koci, kurang lebih 20 tahun yang lalu lah kan. Ketika, tidaklah 15 tahun yang lalu, ketika umur Ustaz 15 tahun, pernah masuk tawuran antara Pangkalan sama Simpang 4. Tawuran, lempar botol, lempar batu, main parang segala macam. Jadi setiap anak-anak yang bayu-bayu 15 tahun ni jalan ke sana, berani ke sana, habis kena pukul. Begitu pula orang tu ke sana kemarin habis kena pukul kan. Itulah SMK dulu lokasinya. Pernah Ustaz cuba pakai celana keeper, pakai jubah yang bukan sematu kaki, selutut, jubah yang selutut, pakai peci, berjalan dari sini ke sana, aman.
aman, aman jalan. Sempat juga dikeliling orang tuh, pandang-pandang gini, pandang-pandang oh. Ini udah gini-gini, tak duk tok, gaduh juga hati kan. Ngamuk mak 10 orang imbang nih manu, pangsan mau kan. Tapi itulah faedahnya berpakaian secara islami tadi. Kita dilindungi sama Allah, orang memandang kita tidak sembarangan. Oh, ini berjubah. Oh, ini anak baik nih. Oh, ini anak sopan. Paham kan? Faedahnya banyak. Pakaian dirubah. Bukan nanti habis nih pula semua pakaian dibuang ke sungai. Mak boleh baju aku, kata ustaz tu boleh. Tidak macam itu. Yang ada tu, yang masih ada dipakai selagi belum ada yang baru. Tak ada baju baru, syukurilah. Ada, alhamdulillah. Tapi yakinlah, kalau kalian bilang sama mak ayah kalian, "Oh mak, ayah, kata ustaz tu baju aku harus diganti, aku harus pakai baju islami," pasti dibolehkan sama ayah. Pasti tu. Oh, mau nak pajakmu gitu, mau kata. Langsung diboleh itu, Kang. Malam ni terus ke pajak nih, Kang. Golak. Itu yang pertama. Yang kedua tadi fisikal. Apa nih? Karakter badan, jawarih tadi. Cara berjalan kalian robah, ya. Jangan berjalan petentengan macam itu tadi. Tangan begini-gini ke belakang, entah apa yang di pandang ke atas, dado melintang ini, oh, macam apa? Dirubah aja. Cara berjalan dirubah. Yang islami tadi macam mana? Lurus, tegap, bukan membungkuk yo. Lurus tegap, tunjukkan tegap, tapi pandangan tunduk ke bawah. Bukan macam cari duit. Oh, tidak. Pandang ke bawah. Ada yang, tapi tidak juga selalu pandang ke bawah. Anak nyembah orang pasah, kata dia, habis kono langgar. Ada nampak yang betina-betina tu kan, astagfirullah, jalan. Sip-sip juga boleh, Ustaz. Sedikit aja lah, semuanya. Bisa kan? Bedakan diri kalian dengan yang belum ikut pengajian. Setuju? Begitu juga perempuan. Jilbab nih jangan di masjid pengajian dipakai. Balik begitu balik Kang, belum sampai rumah lagi bau muka gang nih. Oh mak, gitu dong. Buka pintu, buka jilbab. Jangan ya. Bedakan diri kalian dengan kawan-kawan kalian yang belum ikut pengajian. Nah, kalau tanya, "Oh, kau ngapa pakai jilbab aja kau tengok?" Iyalah, nama aku udah ikut pengajian bilang. Aku udah ikut pengajian, kau belum kan? Ah, ikutlah kau esok bilang. Biar kau pakai jilbab. Ada jilbab gratis di masjid tu bilang. Ecek-ecek. Setuju? Perempuan gitu juga. Ghaddul basar, tunduk pandangan. Jangan nebo tengok sana tengok sini. Kena yang perempuan ni lebih mulut. Asal dah tengok iyo dia tu gini ah, iyo tu gini ah. Jangan. Jago mata, jago mulut. Setuju adik-adik? Jago, bedakan. Bedakan kalian dengan orang-orang yang tidak ikut pengajian. Kalau ada orang penasaran, makanya datang ke masjid pengajiannya kan? Paham? Itulah kesimpulan yang bisa Ustaz sampaikan. Setelah ini kita ada tanya jawab. Kalau ada pertanyaan silakan. Oh ada. Wah, udah ditransfer sudah. Oh belum tuh Ustaz. Silakan.